Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-7. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Loik sudah memberitahu pemberitaan mengenai kudeta yang akan dilakukan oleh para pihak bangsawan kelas 2 kepada Alzer. Kita juga diperlihatkan kalau ideal itu telah menguasai hubungan Leon dan Luxon yang kelihatannya ini semakin retak, teman-teman. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada karakter Angie, Livia, dan Claire. Mereka itu sedang berkumpul di kamar Angie, dan alasannya adalah kali ini ada surat dari Leon. Di sini, surat yang dikirim oleh Leon itu berbentuk fisik, karena memang tubuh asli dari Luxon itu sedang berada di Alzer. Jadi, Luxon itu nggak dapat bertukar pesan ataupun informasi dengan Claire yang ada di kerajaan Holford. Di sini, Angie pun langsung membuka dan segera membaca surat itu. Muka Angie pun berubah menjadi sedikit pahit ketika membaca surat Leon, karena memang surat itu berkata kalau Alzer sedang dalam keadaan yang genting, di mana akan terjadi rencana kudeta yang akan dilakukan oleh bangsawan kelas 2 negara ini. Kemungkinan Leon dan para murid Holford lainnya juga akan terlibat dalam masalah kali ini. Walau bagaimanapun juga, Leon adalah warga negara asing yang sudah mempermalukan Alzer 3 kali. Jadi pastinya pemberontak itu akan menyerang Leon yang dianggap sebagai gangguan ataupun mungkin saja mereka akan meminta bantuan dari Leon dalam mengkudeta Alzer. Namun di sini, Leon pun menjelaskan untuk sementara ini ia masih menyelidikinya, dan kalau bisa, Leon itu tidak ingin terlibat dalam masalah Alzer lagi. Jadi kali ini ia lebih pasif dalam tindakannya dan hanya melakukan tindakan seperlunya saja. Setelah membaca surat itu, Angie pun sedikit menghela nafasnya. Lalu ia menjelaskan hal itu kepada Livia dan Claire. Di sini, Livia itu sedikit khawatir kepada Leon karena ia sudah menghadapi banyak sekali masalah di Alzer. Apalagi mereka juga sudah tahu kalau ada sosok ideal yang memang memiliki kekuatan sebesar Luxon juga ada di sana. Mendengar hal itu, Claire pun berkata kalau memang kehadiran ideal itu bisa dianggap sebagai ancaman. Tapi kalau sesama kecerdasan buatan, maka kemungkinan kecil Luxon dan ideal itu akan bertikai. Mendengar hal itu, Livia pun jauh lebih tenang. Tapi nampaknya masih ada sedikit keraguan ataupun kekhawatiran di dalam hatinya. Melihat keadaan Livia, Angie pun segera menenangkan Livia dan berkata kalau lain itu pasti akan baik-baik saja karena dia itu sangatlah kuat. Di sini Angie pun berniat melaporkan keadaan Alzer kepada Ratu Melin. Jadi ia meminta Livia dan Claire untuk bersiap-siap pergi. Namun Livia pun bertanya terlebih dahulu kepada Claire, apakah Claire itu tidak akan mengkhianati Leon? Mendengar hal itu, Claire pun sedikit bingung dengan pertanyaan dari Livia. Lalu ia pun berkata kalau para kecerdasan buatan itu tidak akan mengkhianati master mereka. Begitu juga dengan Claire yang memang sudah tertarik dengan Leon dan segala manusia yang ada di sekitar Leon. Tapi Livia pun bertanya lagi bagaimana dengan Luxon. Setelah nama Luxon keluar, nampaknya Claire itu sedikit ragu untuk menjawabnya secara langsung. Beberapa saat kemudian, ia pun menjawab kalau sejujurnya ia juga masih belum terlalu mengetahui tentang misi yang diberikan manusia era lama kepada Luxon. Dan kalau hubungan Luxon dan Leon itu akan baik-baik saja, maka Luxon pastinya tidak akan pernah mengkhianati Leon. Namun, kalau situasinya berubah, maka kemungkinan Luxon akan berkhianat tidaklah 0%. Panel cerita pun berpindah kepada pertemuan 6 bangsawan agung. Seperti biasanya, kepala keluarga dari 6 bangsawan agung itu akan mengadakan rapat rutin untuk membahas permasalahan yang muncul di Alzer belakangan ini. Yang akan menjadi bahasan mereka kali ini adalah terdengarnya desas-desus rencana kudeta yang akan dilakukan para bangsawan muda di Alzer ini. Memang, sudah banyak sekali pencegahan yang dilakukan oleh Albert dan yang lainnya, agar jangan sampai negeri ini terpecah belah dengan adanya kudeta. Mereka juga tidak terlalu agresif untuk membungkam dan membunuh para bangsawan muda yang berniat untuk melakukan kudeta. Namun di sini, Lambert selaku kepala keluarga dari Valviel, atau lebih tepatnya ayah dari Pierce, berkata
kalau mereka itu harus segera membereskan para pemberontak itu. Kalau tidak nantinya, mereka bisa saja mengajak orang-orang dari kerajaan Holford untuk bekerja sama dengan mereka dan menggulingkan Alzur secara penuh. Mendengar hal itu, semua yang ada di sana pun agak heran, karena tidak biasanya Lambert itu bersikap seperti ini. Biasanya Lambert itu nampak tidak peduli dengan Alzur dan hanya akan mementingkan kemakmuran dari keluarganya saja. Tapi kenapa sekarang ia malah khawatir dengan Alzur? Di sini, Albert selaku pemimpin dari 6 bangsaan pun berkata, kalau mereka sudah mempersiapkan segala kemungkinan yang ada, dan sekarang tinggal menunggu saja apakah pemberontakan itu akan memang terjadi atau tidak. Jika memang terjadi, maka mereka harus mengalahkan para pemberontak itu. Tapi, jika pemberontakan itu tidak terjadi, maka tugas mereka adalah merangkul kembali para bangsaan muda. Setelah itu, bahasan mereka pun berlanjut ke masalah selanjutnya. Ketika pertemuan itu sudah selesai, Lambert pun langsung pergi menuju ke sebuah ruangan di sana. Ternyata, Sergei dan Ideal ada di ruangan tersebut. Di sini terungkap kalau Lambert itu sudah bekerja sama dengan Sergei dalam mempengaruhi 6 bangsawan agung. Dengan jaminan, kalau nantinya Alzur sudah dikudeta, maka keluarga Valviel itu akan tetap menjadi bagian dari 6 bangsawan agung yang baru. Lalu, Sergei pun bertanya, kapan rencana kudeta mereka bisa dimulai? Mendengar hal itu, Ideal pun berkata, kalau rencana kudeta mereka itu siap dimulai kapan saja. Tapi Ideal lebih menyarankan, rencana kudeta mereka harus menunggu Luxon ada di pihak mereka terlebih dahulu. Jika Luxon sudah ada di pihak mereka, maka presentase keberhasilan mengkudeta Alzur ini akan naik pesat. Di sini, Sergei pun bertanya apakah Ideal itu tidak bisa mengalahkan Luxon. Mendengar pertanyaan itu, Ideal pun menjawab, kalau sebenarnya Luxon adalah kapal yang dipersiapkan untuk manusia era lama dalam mengungsi keluar angkasa. Memang, tidak ada yang terlalu spesial dari Luxon, tapi suku cadang dan senjata laser dari tubuh utama Luxon adalah barang langka yang bisa menghancurkan beberapa negara dalam sekali serang saja. Jadi bisa dibilang Ideal pasti akan kalah telak jika ia bertempur dengan Luxon yang memakai tubuh utamanya. Mendengar hal itu, Sergei pun berkata bukankah akan lebih baik jika mereka itu diam-diam pergi ke Mansion Leon dan menghancurkan Luxon saja. Di sini Ideal pun menjawab kalau ia tidak menyarankan hal itu, karena memang nantinya akan ada pertempuran yang merepotkan di antara mereka. Dan Ideal juga secara pribadi tidak ingin bermusuhan dengan Luxon. Mendengar jawaban Ideal, Sergei pun memakluminya. Tapi ia pun meminta Ideal untuk lebih cepat lagi dalam membujuk Luxon. Karena memang Sergei itu udah ngebet banget untuk menghancurkan Alzur, apalagi ia juga ingin membuat Albert itu menyesal. Karena Albert itu lebih memilih Leon dibandingkan dirinya. Panel cerita pun berpindah ke Carter Kelly. Di sini, Kelly itu sedang murung di dalam kamarnya. Lalu ia juga mencari barang-barang dari Yumeria untuk dibawa pergi. Nampaknya Kelly itu berniat untuk meninggalkan rumah ini. Karena memang sikapnya sudah keterlaluan kepada semua majikannya yang ada di mansion ini. Jadi Kelly juga berpikir kalau sebentar lagi dia itu pasti akan dipecat dan diusir dari mansion ini. Di sini, Kelly pun sudah mempersiapkan dirinya. Ia juga memikirkan kalau ia harus segera mencari pekerjaan baru di Alzur, supaya dia bisa mendapat biaya untuk hidup dan tetap mencari ibunya. Tapi, saat itu Cordelia pun masuk ke kamar Kelly dan memintanya untuk mandi dan makan, karena memang Kelly itu sudah nggak mandi dan makan selama 4 hari. Di sini Kelly itu nurut aja sama Cordelia. Setelah Kelly mandi dan makan, Cordelia pun menasihati Kelly dengan lembut bahwa Kelly itu jangan sampai menjadi berantakan seperti ini. Kalau nantinya Yumeria melihat Kelly yang seperti ini, maka Yumeria pasti akan sangat sedih. Kelly juga tidak akan dipecat dari pekerjaannya. Leon dan Mary akan terus memperkerjakan Kelly. Bahkan, sampai saat ini mereka juga sedang bersusah payah untuk mencari Yumeria. Mendengar hal itu, Kelly pun menangis sejadi-jadinya. Cordelia pun sedikit tenang melihat tangisan itu, karena memang akhirnya Kelly itu bisa berbagi kesedihannya bersama Cordelia. Lalu, Cordelia pun meminta Kelly untuk tidur dengan nyenyak pada malam ini. Kelly pun mengiyakan ya. Namun sebelum kembali ke kamarnya,
Kelly itu menengok ke arah jendela dan melihat Luxon yang berada di taman mansion. Ternyata, Luxon itu sedang bertemu dengan Ideal. Seperti biasa, Ideal itu meminta Luxon untuk bergabung bersama rencananya. Tapi Luxon itu berkata kalau ia masih memiliki master dan ia tidak bisa mengkhianati masternya begitu saja. Mendengar hal itu, Ideal pun berkata kalau begitu, Ideal akan membunuh Leon agar Luxon itu tidak terikat lagi dengan Leon. Di sini, Luxon pun bertanya apakah Ideal itu memiliki kemampuan untuk membunuh seorang master. Karena memang biasanya kecerdasan buatan itu dilarang membunuh master. Tapi, Ideal pun menjawab kalau ia bisa melakukan hal itu dan ia meminta Luxon untuk menunggu karena ia akan segera membunuh Leon. Setelah mengatakan hal itu, Ideal pun pergi dari sana. Panel cerita pun berpindah ke karakter Sergei dan seorang utusan dari kerajaan Rachel yaitu Gapino. Di sini, Sergei dan Gapino itu sedang melakukan kesepakatan. Nah, pas waktu itu, Sergei nggak sengaja menyetujui kalau nantinya Noel itu akan dijodohkan dengan pangeran dari kerajaan Rachel. Karena memang Sergei itu nggak terlalu peduli sama Noel. Setelah itu, Ideal pun datang dan mengatakan kepada Sergei kalau rencana mereka itu sudah matang. Dan mereka bisa menjalankan penyerangan fase pertama, yaitu menyerang ke pertemuan 6 bangsawan agung sesegera mungkin. Panel cerita pun berpindah lagi ke pertemuan 6 bangsawan agung. Di sini nampaknya Lambert itu sudah mendapatkan instruksi dari Sergei untuk membuka segel sihir yang Sergei siapkan di pertemuan 6 bangsawan agung. Dan tanpa ragu Lambert pun membuka segel sihir itu. Ternyata efek dari segel sihir itu adalah mengambil semua lambang pohon suci dari semua kepala 6 bangsawan agung, termasuk juga Lambert. Jadi di sini Lambert itu cuma dimanfaatin saja sama Sergei. Melihat lambang pohon sucinya menghilang, Lambert pun berteriak histeris kalau ini tidak seperti yang dijanjikan. Namun tiba-tiba saja, pukulan telak pun melayang ke arah Lambert. Itu adalah pukulan dari Albert yang langsung membuat Lambert pingsan. Kemudian Albert pun meminta semua yang ada di sana untuk keluar dari ruangan pertemuan. Tapi Sergei pun langsung datang ke pertemuan itu dengan membawa sebuah shotgun di tangannya. Di sini, Albert pun sangat terkejut dengan kehadiran dari Sergei. Namun, ia memiliki firasat kalau Sergei lah yang melakukan semua ini. Dan Sergei pun mengiyakan firasat Albert itu. Lalu Sergei pun menodongkan senjatanya ke arah Albert. Setelah itu, ia juga memamerkan lambang penjaganya kepada Albert. Di sini Albert pun dibuat terkejut lagi karena lambang penjaga yang dimiliki oleh Sergei. Sergei berkata kalau ia tahu Albert itu lebih senang kalau putranya adalah kesatria Holford itu yang memang mirip dengan mendiang anaknya dan bukannya dirinya. Mendengar hal itu, Albert pun mencoba untuk berbicara kalau yang Sergei katakan itu tidaklah benar. Karena bagi Albert, Sergei adalah putranya juga. Tapi, Sergei pun langsung menarik pelatuk shotgunnya tanpa ragu ke arah Albert. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari light novel Otome Game volume yang ke-7 kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.